hal ku percaya, ku nantikan Yesusku. Dia akan panggil namaku dan peluk diriku. Berjaga dalam iman, doa juga harapan. Itu yang ku lakukan sampai waktunya. Tuhan, ingatlah akan diriku. Janganlah Engkau lewatkanku. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untukmu. Satu hal yang ku pinta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Wajahnya meneduhkan, kasihnya memampukan. Yesus saja cukuplah untuk lalui semua. Menempati depanku, sekelam apapun itu, tak mengubah hatiku dan kerinduanku. Tuhan, dengarlah akan doaku. Tetapkan langkahku dalam-Mu. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun. Walau hanya aku sendiri yang berdiri untukmu. Satu
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Komisi Pemuda Remaja akan mengadakan persekutuan doa online via Zoom dan live streaming di YouTube pada Sabtu 20 Juni 2020 pukul 6 malam. PD Remaja akan membahas tentang extra time dipimpin oleh Pendeta Boy Simon dari GKI Gayung Sari. PD Pemuda akan membahas tentang Not Offend dipimpin oleh Pendeta Theonoya dari GKI Rasti. Komisi Pembinaan dan Pengajaran akan mengadakan pemahaman Alkitab online via Zoom meeting dan live streaming di YouTube channel GKI Emmaus pada Senin tanggal 15 Juni pukul 7 malam. Jemaat dapat mengikutinya dengan membuka link yang tertera di layar. Sekian warta lisan minggu ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kita berdiri dan mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 288 bait yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan kita. Tuhan menyertai kita. Setelah merayakan Minggu Trinitas, minggu ini kita memasuki minggu biasa dalam rangkaian tahun liturgi. Pada minggu biasa, jemaat Tuhan merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntunan kasih Allah yang memberi pertumbuhan. Secara khusus pada bulan Juni ini, kita mengingat kasih Allah seharusnya membuat setiap orang percaya bersedia menjadi saksi kerajaan Allah yang penuh kasih karunia melalui kehidupan keluarga di tengah gereja dan masyarakat. Untuk itu, jika padamu ditanyakan, apa yang akan kau beritakan pada dunia? Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk menjadi kesaksian. Tetapi jika kita mengevaluasi kehidupan kita, baik melalui tutur kata, pikiran kita, tingkah laku kita, apalagi ketika kita tidak bersama-sama berkumpul di gereja, kita beribadah di rumah masing-masing, bagaimana sikap ibadah kita, bagaimana kesaksian hidup kita. Mari kita bawa diri kita dengan segala kerendahan hati memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jika kepada kami ditanyakan bagaimana hidup kami di hadapan Tuhan, kami merasa malu karena kami belum bisa melakukan apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Kami merasa malu karena seringkali tanpa sadar, tutur kata kami menyakiti hati sesama kami. Kami malu, walaupun orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kami. Saat ini Tuhan, bersama-sama umat-Mu di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing, kami datang memohon belas kasihan Tuhan, mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau menghapus dosa kami, berbelas kasihan kepada kami. Biarlah Tuhan yang menguduskan pikiran kami, menguduskan tutur kata kami, dan perbuatan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk hidup baru di dalam Tuhan. Ampunilah kami, belas kasihanilah kami, dan biarlah kami oleh Roh Kudus diperbaharui sekali lagi untuk bertekad menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur untuk pengorbanan darah Kristus yang sudah membasuh dosa dan pelanggaran kami dan mengampuni kami. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi setiap kita yang sungguh sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap kita. Berita anugerah saya bacakan dari Efesus pasal 2 ayat 19 yang mengatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memampukan kita memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Tuhan begitu mengasihi kami, ingin kami tetap ada di dalam jalan kebenaran, jalan Tuhan, sehingga Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Tolonglah kami ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus, supaya apa yang disampaikan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mohonkan doa kami di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang diambil dari kitab Rut pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion.
sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya kasih atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke rumah, pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah
yang memperhatikan umatnya dan Allah yang peduli terhadap pergumulan umatnya. Walaupun saat ini mungkin kita semua, saya melihat ada banyak orang yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Di sana-sini banyak orang yang mengeluh karena kehilangan pekerjaan. Di sana-sini banyak orang yang mengeluh karena seakan-akan tidak ada pengharapan. Tetapi pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan. Ketika kita membaca kitab Rut pasal 1, kita melihat Allah memperhatikan umatnya dan memilih keluarga Elimelek menjadi keluarga yang menghadirkan kasih dan pengharapan, menjadi keluarga yang berpengaruh. Bapak Ibu Saudara, ada banyak di antara kita yang pasti pernah mendengarkan peribahasa gajah mati meninggalkan belang, harimau mati. Benar enggak? Salah ya? Ya, kalau sudah nggak tidur sudah tahu salah itu ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Bisa nama baik, bisa nama buruk. Kita tentu ingat beberapa nama yang kita kenal yang sudah almarhum. Misalnya almarhum pendeta Yoyakim Atmarumeksa. Saya mengenal beliau sebagai orang yang sederhana, yang punya hati melayani dimanapun orang membutuhkan pelayanan. Beliau siap untuk hadir, memberikan pertolongan, memberikan dukungan, memberikan doa. Kita juga banyak di antara kita, mungkin yang angkatan muda dan masih anak-anak, banyak yang tidak mengenal Om Masyan ya. Tetapi mungkin kira-kira bagi saudara yang usianya di atas 40 tahun begitu, saudara kenal dengan Om Masyan. Om Masyan seorang yang selalu sukacita dan menularkan sukacita itu kepada semua orang yang ditemuinya, baik mulai dari anak-anak sampai teman-teman lansia. Saya kebagian cerita atau kebagian suasana sukacita itu. Kita juga mengenal almarhum pendeta Timothy, seorang yang melayani dengan tidak kenal lelah. Walaupun sudah sakit, tapi tetap semangat untuk melayani. Ada lagi Om Setiadi yang mengingatkan kita akan satu cerita. Kalau kita lihat di belakang saya, itu merupakan satu ruang di mana Om Setiadi memberikan tema dari kubur kosong terpancar puji-pujian. Tentu ada banyak saudara-saudara kita yang sudah almarhum, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi mereka adalah orang-orang baik yang menginspirasi kehidupan kita, bahkan mungkin mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, kalau kita mengingat Om Masyan yang selalu bersuka cita, kita jadi ingat, iya ya, kalau ketemu orang yang mukanya bersuka cita, membawa suasana ceria, itu mempengaruhi kita, walaupun mungkin kita lagi tidak senang, lagi tidak enak hati, tapi terpengaruh juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang baik seringkali menularkan hal-hal baik dan menginspirasi banyak orang. Kematian orang baik meninggalkan bukan hanya nama baik, tetapi juga kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang seringkali memberikan pengharapan kepada orang lain. Itulah yang dicatat kitab Rut terhadap kehidupan keluarga Elimelek yang menjadi keluarga yang sangat berpengaruh. Yang pertama kita melihat, keluarga Elimelek ini menjadi keluarga yang berpengaruh karena Allah yang memilih keluarga ini. Allah yang memanggil sebuah keluarga di tengah lingkungan yang memberontak kepada Allah. Kalau kita melihat di pasal 1 ayat 1 disebutkan pada zaman para hakim memerintah. Ini bukan sekedar satu cerita pengantar, tetapi hendak menunjukkan bahwa kondisi pada waktu itu ada di dalam kehidupan pemerintahan hakim-hakim, di mana kita tahu ada satu istilah yang mengatakan mereka tidak mengenal Allah dan mereka hidup semau-mau mereka sendiri di dalam kehidupan zaman para hakim. Tetapi di dalam kondisi para
zaman para hakim inilah di mana ada kelaparan di tanah Israel, ada seorang yang saleh, yaitu Elimelech, dan keluarganya pun adalah keluarga yang saleh. Dan Tuhan memilih keluarga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kondisi pada waktu itu, orang-orang memberontak kepada Allah, orang-orang khawatir, orang-orang putus asa karena ada kelaparan. Yang kedua, kita melihat anggota keluarga Elimelech, yaitu Naomi. Walaupun disebutkan keluarga Elimelech, tetapi saya melihat catatan Naomi ini di beberapa ayat terus-menerus dicatat sampai 10 kali nama Naomi ini muncul. Pengaruh Naomi adalah keteladanannya di dalam kesetiaan mendampingi suami sampai maut memisahkan mereka. Lalu ayat 3 dan ayat 5, Naomi berpengaruh melalui keteladanannya di dalam menanggung penderitaan. Karena kematian, karena kehilangan, bukan cuma suami tapi kedua anak. Kehilangan pasangan, apalagi seorang yang dicintai, adalah suatu bencana. Ditambah lagi kehilangan anak, bukan hanya satu anaknya, dua-dua anaknya. Artinya adalah semua yang dia cintai dan mencintainya diambil daripadanya. Belum lagi kita melihat penderitaan karena Naomi merasa ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, tetapi juga Allah, merasa ditinggalkan oleh Allah, sehingga Naomi mengatakan bahwa tangan Tuhan teracung, yaitu di ayat 13. Dia mengatakan ketika orang-orang atau menantunya ini akan diminta untuk sudah pulang ke bangsanya ya, tetapi Ruth tidak mau, tetap ikut kepada Naomi. Lalu dikatakan, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara, Naomi juga merasakan bahwa dia adalah orang yang paling menderita ya. Kalau kita lihat di ayat 20, ketika orang bersukacita Naomi pulang ke Bethlehem, Naomi mengatakan begini, janganlah sebutkan aku Naomi. Naomi sebetulnya bisa diartikan yang manis begitu. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan yang ketiga adalah ketika Naomi bahkan mencurigai Tuhan adalah Allah yang mendatangkan malapetaka. Saudara, sebenarnya gambaran Naomi adalah gambaran kita semua, di mana kita kadang-kadang merasa ketika kita mengalami sesuatu kerugian atau sakit, kita merasa Tuhan itu menghukum, Tuhan itu marah, dan Tuhan itu memberikan bencana buat kita. Atau ketika kita itu mengalami sesuatu penderitaan, kita mengatakan, kenapa aku, kenapa enggak orang lain yang menderita? Seakan-akan aku adalah orang yang paling menderita. Naomi mengatakannya. Dan kita bukankah juga Naomi itu menjadi gambaran kita yang mencurigai Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mendatangkan malapetaka. Seperti pandemi COVID-19 ini, ada orang yang mengatakan, kenapa Tuhan itu menghukum ya dunia ini? Mungkin dosa si A, mungkin dosa si B. Ini Tuhan yang menghukum. Saudara, seorang anak kecil ketika tangannya sakit ya di jari-jarinya, lalu mamanya datang melihat kenapa? Oh, ternyata di tangannya itu ada satu, anak ini tidak melihat tapi sakit gitu. Terus mamanya melihat, oh ada satu benda kecil ya, kalau orang Jawa bilang ketelusupen. Lalu mamanya bawa kemiti, bawa gunting, datang ke anak ini. Ketika anak ini melihat mamanya datang bawa kemiti dan bawa gunting, dia nangis sejadi-jadinya, dia takut dan dia marah, dia merasa mamanya jahat. Tangan saya sakit kok malah mau digunting dan dibawain kemiti begitu ya. Tapi saudara mengerti kan, yang pernah ketelusupan ya, jadi kemasukan benda yang sangat kecil dan tidak bisa diambil dengan tangan, itu mau tidak mau harus dilukai kulitnya untuk mengeluarkan benda itu. Sebab kalau enggak, kita ngomong enggak mau sakit, itu akan lebih sakit berhari-hari dan bisa menyebabkan luka yang lebih parah. Nah, kita seringkali menjadi seperti anak kecil ini, di mana kita merasakan ketika sakit sedikit, luka sedikit, mengalami bencana sedikit, kita mengatakan bahwa
Tuhan itu jahat kepada kita. Padahal ada banyak hal yang Tuhan ingin berikan yang terbaik buat kita. Salah satu contoh, saya tidak tahu bagaimana saudara menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada banyak kesaksian di mana orang-orang yang tadinya bekerja terus dirumahkan, akhirnya mereka punya relasi keluarga yang lebih baik. Karena mau gak mau kan mereka kumpul, tidak bisa pergi kemana-mana. Ada orang yang terlalu boros, suka belanja, bahkan uang sebelum akhir bulan sudah habis begitu ya. Karena COVID-19, buat apa beli baju? Mau pamer kepada siapa? Buat apa beli sepatu? Toh tidak dipakai kemana-mana. Buat apa beli makanan? Karena takut kan kalau misalnya makanan itu kotor. Banyak orang yang akhirnya mengisi waktu dengan masak di rumah, lebih sehat begitu ya. Ada banyak orang yang tersentuh hatinya justru di dalam kesesakan. Ketika seseorang di dalam situasi ekonomi yang pas-pasan, dia malah berbagi kepada orang lain karena merasa saya masih cukup kok. Padahal dia pas-pasan. Tapi melihat orang yang lebih menderita, menggerakkan hatinya untuk berbelas kasihan dan berbagi kepada sesama. Di situ orang saling berbagi, orang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Naomi ini menjadi satu keluarga yang saya melihat bahwa tadinya dia banyak protes, dia juga sempat berdosa karena mencurigai Allah yang membuat malapetaka itu. Tetapi toh di dalam perjalanan kehidupannya, bahkan di dalam pasal-pasal berikutnya, kita melihat Naomi lah yang menyemangati Rut untuk mendapatkan seorang penebus, dan pada akhirnya melalui keteladanan Naomi inilah bertahan di dalam penderitaan tetapi imannya tetap kepada Tuhan, maka keluarga ini mendapatkan penebusan, mendapatkan kebahagiaan dan menjadi berkat. Bahkan keturunan Rut ini menjadi penebus, yaitu lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang kedua adalah, kalau yang pertama keluarga Elimelek ini boleh menjadi berpengaruh karena Allah yang memilih mereka. Yang kedua, Allah itu memperhatikan kehidupan umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya mengalami pergumulan sendirian. Kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan, dimulai dengan kata-kata ada kelaparan di tanah Israel, maka saudara boleh lihat di ayat terakhir dikatakan ketika Rut dan Naomi sampai ke Yehuda, dikatakan demikian, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara lihat kontrasnya. Mereka berangkat dengan kelaparan. Mereka pulang seakan-akan tidak punya apa-apa. Tetapi ada pengharapan bahwa sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Ada tetesan air mata yang diteteskan, ada penderitaan, ada sakit hati, merasa Tuhan membiarkan kita. Tetapi kita melihat bahwa kehidupan kita ini tidak berhenti sampai di sini. Tuhan merancangkan yang indah dalam kehidupan kita. Pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita tetap setia mengikut Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan. Ada kelaparan, tetapi mereka menemui musim menuai jelai. Bukankah ini satu penghiburan? Juga buat pergumulan-pergumulan hidup kita. Kalaupun kita merasa terjepit, di dalam kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita untuk bisa tetap bertahan, bahkan keluar menjadi pemenang dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita bisa menjadi berpengaruh bagi orang lain karena Allah memperhatikan. Yang ketiga, Allah memberi pengharapan. Walaupun Naomi sempat, tadi saya katakan, mencurigai Tuhan, tetapi pada akhirnya Naomi punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan iman Naomi itu menjadi teladan iman Rut, di mana orang mengenal Rut ini adalah seorang yang setia kepada keluarganya. Dan pada akhirnya Rut mengatakan, Allah mulah Allahku, bangsa mulah bangsaku, Allah mulah Allahku. Tidak mudah bagi seorang asing yang mau mengikuti seorang mertua. Saudara tentu tahu banyak cerita-cerita bagaimana sikap seorang mertua, ya, terlepas dari cara berlaku yang berbeda atau cara kehidupan yang berbeda antara orang muda dan orang tua. Tetapi
gambaran dari orang yang bisa membuat orang lain punya iman seperti imannya, yaitu Naomi, di mana diteladani oleh Rut, adalah gambaran daripada seorang yang mengasihi Tuhan. Biarlah ini menjadi inspirasi bagi para mertua dan mungkin calon-calon mertua begitu ya. Apakah hidup kita ini bisa membuat orang lain belajar dari kehidupan kita, menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Apa yang kita pelajari pada hari ini, biarlah menolong kita ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, menghargai bahwa Allah yang memilih kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah memperhatikan kita. Dan yang berikutnya, Allah itu adalah Allah yang memberi pengharapan. Saat ini, di dalam kita bersama-sama rindu menjadi keluarga yang berpengaruh bagi orang lain, saya mengajak setiap kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Adakah kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang pilihan? Adakah kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup? Mungkin kita tidak mengerti, tapi ada saatnya bahwa Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, memberikan pengharapan buat setiap kita. Biarlah ini menjadi berkat buat setiap kita dan menolong kita untuk menjadi berpengaruh bagi orang lain, karena orang bukan hanya melihat ketika kita meninggal, ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka kita mati harusnya meninggalkan nama baik. Tapi orang melihat hidup kita sekarang, bukan nanti. Mari kita berpengaruh bukan hanya sekedar meninggalkan nama baik, tetapi mempengaruhi orang juga mempunyai iman kepada Allah. Kalau Rut boleh, Naomi, Rut, keluarga Elimelek ini boleh menjadi keluarga yang dipakai Tuhan menjadi penebus bagi banyak orang melalui kelahiran Kristus yang menebus dosa kita semua. Biarlah saudara, kehidupan kita membuat orang lain itu boleh melihat bahwa ada Allah yang menebus mereka juga. Ada Allah yang memberikan pengharapan bukan buat kita, tetapi buat mereka juga. Ada Allah yang memperhatikan bukan hanya kehidupan kita, tapi mereka juga melalui kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi keluarga yang berpengaruh. Amin. Perfect
supaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau firman-Mu meneguhkan kami sekali lagi bahwa setiap kami dipilih oleh Tuhan menjadi keluarga yang Tuhan tebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami juga boleh belajar melihat perjalanan kehidupan umat Israel yang sudah Tuhan perhatikan dan Tuhan tolong. Kalau ada di antara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, biarlah kami juga boleh melihat bahwa Allah memperhatikan setiap kami dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali mencurigai Tuhan, melakukan apa yang tidak baik kepada kami, padahal Tuhan punya rencana yang lebih baik, memberikan pengharapan kepada setiap kami. Tuhan, saat ini kami datang dengan doa syafaat kami mengingat jemaat Tuhan GKI Emmaus di dalam segala pergumulan mereka. Ada banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi karena harus di PHK atau harus diliburkan bergantian dengan teman-teman mereka di tempat pekerjaan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya mereka boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dan bersama dengan keluarga, tetapi juga kreativitas untuk melakukan yang terbaik di dalam apa yang masih bisa mereka lakukan. Tuhan, kami berdoa buat kehidupan rumah tangga demi rumah tangga. Berikanlah kerukunan, keharmonisan, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini boleh juga mengalami indahnya ketika mereka bersama-sama, mereka boleh saling mendukung, mereka boleh saling memberkati. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, yang sedang sakit. Tuhan, Engkau turut campur tangan, menyertai mereka di dalam menghadapi sakit penyakit, supaya mereka juga boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Pendeta Ibu Deborah. Tuhan juga berkati di dalam sakit yang dialami, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan juga jemaat-jemaat yang lain. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh mempercayai bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat para korban COVID-19 yang ada di rumah sakit, yang dalam perawatan. Tuhan kiranya berikan semangat buat mereka untuk mereka berjuang, sehingga mereka juga boleh mengalami pertolongan Tuhan, karena Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan berkati tim medis yang bertugas, berikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka juga boleh tetap melayani dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah-daerah, di dalam bergandeng tangan untuk melawan pandemi COVID-19 ini, supaya Indonesia boleh segera keluar dari pandemik ini, boleh mengalami kesehatan yang lebih baik. Juga para aparat Tuhan berkati supaya mereka juga boleh dengan kerelaan untuk melakukan tugas pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk negara-negara yang lain di seluruh muka bumi ini, di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga turut campur tangan. Kami rindu kekuatan Tuhan di dalam menjalani kehidupan new normal, supaya kami menyesuaikan diri, belajar dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap kesehatan, terhadap berdiam diri, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang sekitar kami. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung dan pelayan ibadah hari ini. Tuhan berkati para penatua,
para singer, pemain musik, tim Mulmed, mereka yang sudah boleh melayani Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka secara pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami percayakan jemaat Tuhan yang ada di rumah, supaya setiap kami walaupun tidak berjumpa, kami tetap ada ikatan kasih di dalam doa, di dalam acara-acara yang mungkin masih bisa kami lakukan melalui internet. Tuhan berkati mereka juga. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami, seperti Tuhan sudah mengajar kami berdoa. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 472204x17. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kehadiran selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang dapat menjadi kekuatan bagi kami. Sekarang kami memberikan persembahan yang asalnya juga dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerimanya. Berikan hikmat para majelis dan rekan-rekan yang mengelola persembahan ini agar dapat menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh menyatakan hidup yang mempengaruhi orang lain karena menyatakan kasih, kehadiran, pengharapan di dalam Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan sebagai keluarga Allah yang bersaksi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.